إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Kita aminkan doa kita di awal pagi yang mulia ini, Bapak Ibu. Allahumma faqihna fid-din. Amin. Wa 'allimna ta'wil. Amin. Wahdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para alim, para ulama, tokoh masyarakat, pemerintah desa Ngaso, wabil khusus kepada ketua dan imam segenap pengurus Masjid Darul Iman, dan hadir pada subuh ini sahabat dakwah kita, ketua gerakan sholat subuh berjamaah Kecamatan Ujung Batu, Bapak Haji Joni Virgo. Ini yang ada di depan saya. Kalau belum kenal Bapak Ibu, ini orangnya. Perlu berdiri. Oh, nah, sudah kenal Bapak Ibu? Yang di sampingnya itu adalah manajer dakwah kita, Bapak Muhammad Yusuf Prasetyo MA. Kadang ada gelarnya Haji, karena menurut beliau asal sudah sampai ke Ka'bah, melihat Ka'bah, tawaf, itu tidak ada peduli mau musim haji mau musim apapun, yang beliau pahami asal jumpa Ka'bah haji. Itu maka tidak salah juga beliau, maka dibuatnya di situ untuk dakwah kita manajer dakwah Haji Muhammad Prasetyo MA. Semoga biarpun baru umroh terwujud cita-cita baik beliau. Mudah-mudahan tahun besok beliau ini berangkat haji insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak bisa disebutkan satu persatu. Pada subuh ini Bang Dandung WA saya, Ustaz, besok subuh saya tak hadir ya, ada kegiatan di luar kota katanya. Siap, saya bilang. Terasa bagi saya kalau beliau tak hadir. Biasanya yang pertama, banyak saya tengok sponsor di belakang saya. Karena beliau tak hadir, tak ada saya tengok. Tak ada balihonya. Biasanya ada. Oh, gak dipasang. Oh, begitu. Kemudian yang kedua, biasanya ada kuis 4 sampai 6 pertanyaan. Pagi ini ada gak Bapak Ibu? Kalau menurut semangat besok ini tidak ada pertanyaan nanti untuk siapa yang dapat kasih hadiah macam biasa. Tidak ada. Oh, orang ibu yang bertanya sama saya, baru hadiahnya untuk saya. Oh, begitu ya. Agak unik juga ini pagi nampaknya. Giliran Ustaz lagi. Sama begitu. Giliran Ustaz lagi. Giliran Ustaz lagi. Baiklah kalau begitu Bapak Ibu.
Tanpa mengurangi rasa hormat, kajian kita subuh ini ada sebanyak 4 perkara. Mudah-mudahan yang 4 ini nanti menambah iman, ketakwaan kepada Allah, dan mudah-mudahan semakin semangat kita dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun yubghiduhumullahu ta'ala, ada 4 golongan manusia yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan sama ibu, mana ibu sering dimarahi suami atau ibu yang memarahi suami? Kurang kompak, ulang sekali lagi, karena subuh ini agak-agak setengah sadar orang. Iya kan Bapak Ibu? Ulang dulu ya. Mana ibu sering dimarahi suami atau ibu yang memarahi suami? Memarahi suami. Garang berarti itu ya kan? Bapak-bapak mana lebih sering Pak? Dimarahi atau memarahi? Dimarahi. Kata Pak Haji dimarahi. Berarti agak galak yang di rumah itu. Dan itu kira-kira. Kita mulai dari yang terkecil Bapak Ibu ya. Sebelum kita masuk kajian ini hikmahnya luar biasa. Kalau saya dimarahi istri saya, maka bisa saja saya tidak dibukakan pintu, kemudian saya cari pintu lain. Betul tak Bapak Ibu? Maksudnya saya pilih nginap dulu ke tempat awal, itu maksudnya Bapak Ibu. Jangan terpikir langsung sekali marah, langsung mau nikah lagi. Nah itu maksudnya. Istri memarahi saya, kemudian dia tidak bukakan pintu, bisa saya nginap ke rumah saudara saya. Betul Bapak Ibu? Suami marahi istri tak nyaman di rumah. Apa kata dia? Bang, untuk supaya agak tenang pikiran, aku pulang kampung dulu ya. Nanti ya. Kata itu. Pak Kepala Desa memarahi kita di Ngaso ini. Apa kata Pak Kepala Desa? Memang tak bisa kau diatur nampaknya. Tak kujamin keselamatan dari di Ngaso ini. Pindah wakil lurahan, iya kan Bu? Pindah ya. Sampai ke kelurahan dimarahi Pak Lurah lagi, pindah ke Pematang Tebing. Pematang Tebing juga kena marah juga, pindah ke ujung Batu Timur. Allahu Akbar. Rupanya Pak Camat marah pula sama Allah. Pindah wakil kecamatan Tandul, jangan berdalian jauh kali. Tandul agak dekat sedikit. Di Kecamatan Tandul kena marah lagi, pindah ke Kecamatan Bagaran Tapa, mutar-mutar masih wilayah Robul. Oh Tuhan, bupati pun marah pula sama Allah. Bisa nggak pindah? Bisa lah. Kenapa ragu? Pindah ke Rokan Hilir. Di Rokan Hilir, ke Rokan Hulu, mutar lagi sampai ke Kuansing, mutar sampai ke Kota Pekanbaru. Rupanya Pak Gubernur pun marah pula sama Allah. Allahu Akbar. Masih bisa pindah Bapak Ibu? Kemana Pak pindah? Ke Medan. Nah, jawab ini. Pindah Bapak Ibu ke Medan. Sampai di Medan, alhamdulillah agak-agak tenanglah. Garang Gubernur Riau, jauh lebih garang lagi Gubernur Sumatera Utara. Oh, kena usir dari Sumatera Utara. Kemana waktu ini? Pergi ke Jakarta. Rupanya Pak Jokowi marah juga sama Allah. Kemana waktu ini? Bisa lah tiga waktu Malaysia, tiga waktu Turki, antar negara. Ke Mekah kata Pak Haji. Kalaupun di Turki kena marah, di Malaysia kena marah, masih banyak lagi negara-negara lain tempat awak pindah Bapak Ibu. Tapi ingat baik-baik, yang mau kita kaji ini adalah
Yang marah itu bukanlah setingkat RT, RW, kades, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden. Yang marah ini adalah yang menciptakan bupati, presiden, dan yang punya dunia alam semesta. Kalau dia sudah marah, kemana Bapak Ibu pergi? Pekanbaru. Punya dia itu Bapak Ibu, punya dia. Ke Jawa Pak Ustaz, jangankan Jawa-Jawanya, lautnya, ikannya, semua punya dia. Pertanyaannya, kalau dia yang marah, kemana kita Bapak Ibu pergi? Lihat, punya dia juga itu. Pertanyaan ini luar biasa. Kaji kita, jangan lakukan yang 4 ini, supaya jangan kau kena marah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. 1. Al-bayya'ul khallaf, yang dimarah oleh Allah itu yang pertama adalah orang yang suka bertransaksi tapi selalu dibumbui dengan kalimat-kalimat sumpah atas nama Allah. Sedikit-sedikit perjuangan, sana ini manis, betul manis Pak, demi Allah manis ini. Dibawa pulang asamnya minta ampun. Orang seperti ini marah betul Allah menengoknya. Dekatkan pahamnya. Hati-hati orang ngaso yang bertransaksi lewat timbangan. Apalagi timbangan dulu itu yang pakai jarum Bapak Ibu, itu yang berjualan setiap hari dicek. Karena dia gampang bergeser. Makin tua timbangannya, makin sering errornya. Kalau lewatnya ke depan, maka engkau telah makan harta orang. Kalau dia mundur ke belakang, dingin, maka engkau niatkan saya bersedekah kepada orang. Ngerti Bapak Ibu maksudnya? Ini jarum timbangan. Katakanlah timbangan cabai yang 2 kilo. Lurus di 0, kalau dia ke depan kan panas namanya. Maka nanti kalau ke depan ini tak dibetulkan, kita makan harta orang. Berapa cabai tadi Mak? 1 kilo. Karena sudah 1 ons jarum tadi, berarti dia cuma 9 ons, tapi ibu bilang sudah 1 kilo. Seons sekali menimbang, ibu makan harta orang. Lebih bagusnya dinginkan sedikit biarpun 1/2 ons, kau timbang 1 kilo, rupanya kau sudah bersedekah 1/2 ons. Mana yang dimurkai oleh Allah? Orang yang menimbang, orang yang bertransaksi al-halal, tapi dibumbui dengan meyakinkan sumpah, dan bisa diartikan juga orang yang curang dalam bermain dalam timbangan. Apa ini Pak? Bukti Bapak menyerang aku loh Pak. Gara-gara apa itu tadi? Terima kasih. Ada minumnya. Nih, Bapak Ibu, begini. Samakah kejadian seperti kami, mohon maaf, di Sumatera Utara itu ada sebanyak 3 jenis usaha yang digeluti masyarakat. Pertama sawit, kedua karet, yang ketiga padi sawah. Yang sekarang sawah ini agak jarang, yang 2 ini yang bolak-balik sampai hari ini. Getah karet, kemudian sawit. Getah karet mungkin nanti kita bahas. Yang pertama ini dulu, yang untuk sawit. Saya melihat, saya menyaksikan, dan memang sawit kita pun ada sepokok 2 pokok sampai hari ini memanennya sekali 2 pekan. Saya tengok Pak, toke sawit ini, supaya dia tahu dia sedang dimarahi oleh Allah supaya dia berubah. Ini kol diesel. Kalau di kampung kami di bak kol diesel itu diikat timbangan, pakai celeng ke bawah, ada keranjangnya, ada drum yang dibelah. Berapa timbangannya Pak? 100 kilo sekali naik. Asal sudah ditimbang nanti, timbangannya sudah mulai mereng, tinggal sedikit lagi baru pas 100 kilo, pas betul, tak mungkin bisa.
Tapi yang anehnya sering saya lihat, tinggal sedikit lagi baru pas 100 kilo, maka diambilnya koyok, diambilnya yang memang agak kecil, tapi yang ini tak masuk ke timbangan, langsung dia masukkan ke bakul diesel. Pertanyaannya, sama nggak di Sumatera Utara dengan di Ngaso? Orang Medan juga pindah ke sini berarti ya. Kita tidak maksud menyinggung siapapun, kita sedang mengingatkan mumpung hadisnya sedang dikaji. Jawab jujur Bapak Ibu, yang dia lakukan seperti itu kira-kira yang standar terakhir itu halal apa haram? Haram kan? Kalau itu dia lakukan, oke, sekilonya Pak Ustaz sekali naik, 30 tahun kau jadi toke sawit, sekali 2 pekan panen, sekali menimbang mungkin kau dapat 10 kilo untung. Maka bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, minum kita dulu. Haus puasa. Tuhanku, bismillah. Oh Tuhanku, di dalam ceramahnya ini tengok nanti. Sampai di mana tadi? Bapak ini mengganggu konsentrasinya ya. Panas-panasnya tadi kasihnya kopi panas lagi teh panas. Sampai di mana tadi Pak? Sawit. Oh, itulah sayangnya jamaah ini sama Ustaz, dia kan boleh bukan? Kalau sekilo dia ambil sekali naik timbangan, kemudian 2 kali menimbang 2 kilo, 3 kali menimbang 3 kilo. Tidak mungkin muatan pol diesel itu hanya 1 ton. Berarti 1 ton saja sudah 10 kali naik, dia sudah dapat 10 kilo. Apalagi sekarang saya tengok muatan pol diesel sama yang di baknya dengan yang di atasnya. Allah Akbar, lewat saja kadang-kadang, mulai kadang-kadang heran kita. Ini muatan macam mana nih? Pikiran tinggi di atas Pak. Ingat baik-baik ya. Kalau seandainya dalam setahun itu dia mengambil harta orang secara halus, katakanlah 7 ton. Kalau 30 tahun dia jadi toke, sudah berapa puluh ton sawit orang yang dia ambil, tapi tanpa terasa, dan dia juga merasa disitulah keuntungannya. Apa masalahnya Pak Ustaz? Engkau akan dimarahi oleh Allah. Bagaimana bentuk marah Allah itu? Orang yang berusaha seperti itu, hendaknya kau dapatkan keberkahan dari usaha yang tipu-tipu. Tidak akan ada gunanya berusaha seperti itu. 30 tahun nanti kau jadi toke, tapi kayak gitu modelmu, nanti di ujung-ujung kau pensiun, kau sudah tua. Tengoklah nanti. Kalau tidak nanti dikasih Allah penyakit bolak-balik kau berobat, paling sedikit anakmu dibuatnya berhisap narkoba supaya tak tenang hidupmu di dunia ini. Ada saja dibuat Allah dari kelakuan yang suka menipu dan memakan harta orang lain. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Aku kalau hendaknya sawit, aku cabai saja yang 2 kilo ya timbanganku. Setengah on sekali menimbang, berapa kali sehari ibu transaksi. Maka bermacam-macamlah kita besok ini di akhirat Bapak Ibu. Bentuk kemarahan Allah, dibuat Allah, dipermalukan Allah besok kita di akhirat. Kalau di dunia ini baru DP-nya saja. Ayatnya, wa may yaglul, siapa yang melakukan kecurangan di dunia ini, ya'ti bima qalla yaumal qiyamah, nanti semua kecurangan-kecurangan itu, yang menimbang sawit itu, yang menimbang cabai itu, semua yang memanas-manaskan timbangan, ya'ti bima qalla yaumal qiyamah, semua kita akan membawa dan didatangkan Allah kecurangan itu besok di hari kiamat. Ada yang memikul-mikul tandan sawit, rupanya poninja sawit. Ada yang menimbang cabai selalu berlebih panas, menimbang cabai panas, bawa cabai. Ada yang nanti membawa tubuh
karena memang menipu duku saja kerjanya. Bagaimana cara orang menipu duku itu Pak Ustaz? Dari jauh dipandang 5.000 sekilo, begitu orang dekat sedikit kali Pak, aku kan ambil sekilo. Kalau sekilo Pak Ustaz itu 10.000. Ini yang 5.000 nih ada tulisan di situ kecil, setengah kilo. Allah Akbar, pikirku. Dari jauh ditengok besar-besar tadi. Begitu dekat ditimbang kok kecil Pak. Yang ini tanah liat Pak Ustaz. Contohnya. Yang di dalam kaca itu rupanya bukan duku itu Pak. Mohon maaf. Tanah liat di bulan-bulan di besar-besar. Di juga itu tak ada itu. Yang ada saya tengok di Pekanbaru, di Medan. Oke lah, Medan agak jauh sedikit. Yang menipu-nipu ini hindarilah. Yang menipu-nipu ini jauhilah. Apa sebab di dunia ini bolehlah kau mungkin merasa untung, tapi nanti di akhirat semua itu akan dipikulkan ke tengkuk leher kita. Datang kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu kalau sawit. Bagaimana kalau getah Pak Ustaz? Ini agak bau pula sedikit. Yang menimbang getah bisa juga dia dimarahi Allah, curang dalam menimbang. Tapi yang menjual getah lebih parah. Kalau getah yang dijualnya di dalamnya berisi tanah, tanah liat. Ada di sini yang masih menderes karet Pak. Ada juga. Rasanya udah jarang kalau di Rokan Hulu, terutama Ujung Batu. Iya Bapak Ibu. Masih ada kebun karet lagi di daerah Sukamaju. Saya perhatikan saking susahnya kadang hidup, hilang kendali. Yang togenya pun tahunya dia Bapak ini suka mengkicu, menipu. Kemudian segan, maka dia ambilnya pisau. Setelah yang menimbang tadi itu pergi, dibolangnya lah karet si Bapak tadi. Kenapa karet ini kok goyang-goyang kali? Rupanya getah susu air semua di isinya. Begitu dibelah, rupanya Bapak Ibu ada bahasa Mandarinnya. Sampai sekarang tidak tahu aku bahasa Indonesianya. Mudah-mudahan Pak Haji Virgo bisa bantu. Apa bahasa Indonesia gundukan tanah? Kalau bahasa Medannya Pak Haji itu tande-tande. Bahasa Indonesianya apa itu? Gundukan tanah banyak itu di hutan. Kebun karet juga nih. Tanah liat. Tanah liat itu, tapi dia bukan sebenarnya tanah liat. Itu dibentuk oleh macam laron, tapi itu kan laron dia. Apa bahasa Indonesia? Rayak ya Pak? Ya. Yang penting Bapak Ibu tahu itu maksud saya. Tidak usah dimarahi ustaznya. Ini dia tak bilang rayak Pak Ustaz. Iya rayak, oke. Ini bentuknya tanahnya biasanya besar nih, makin tinggi nih. Pejuang di kampung kami saking susahnya hidup, sengajalah itu kadang ditepas, dicincang, kemudian larutkan ke dalam getah. Karena pencetakan getah itu kadang pakai ziger, ada kadang-kadang pakai bak yang dicor, pakai semen. Di situlah dia taruh di dalam toke getah itu tak tahu dia itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalaupun toke sawit tak tahu, toke getah tak tahu, Allah tahu tak dia itu Bapak Ibu? Tahu, maka berhentilah. Kalau orang yang bertransaksi tipu-tipu, jangan lagi. Tidak tahan kita besok. Kemarahan Allah ini di dunia dia sudah mulai hilangkan keberkahan usaha. Di akhirat besok diazabnya kita dengan dipermalukannya kita di hadapan Allah. Di dunia ini masih bisa ngelak-ngelak, masih bisa tipu-tipu. Di akhirat besok kalau sampai awak nanti megang-megang cabai seperti ini 2 ons di akhirat, kan malu awak Bapak Ibu. Tak keren dia itu loh. Lain lagi halnya kalau orang nanti kalau di akhirat itu umpamanya di bawahnya pelat merah, itu kan agak keren sedikit, kan begitu. Tapi kalau cabai di bawah ditanya orang, kemana Bapak bawa cabai? Dulu di dunia pernah aku ambil cabai 2 ons, belum kubalikkan kata dia. Marah Allah melihat kita. Yang pertama, al-bayyahul halal
orang yang berjual beli transaksi, gampang dia meyakinkan orang dengan bersumpah. Selalu dia umpui meyakinkan pembeli ini, demi Allah, demi Allah. Hindari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, wal fakirul muqtalu, orang yang fakir, yang kekurangan, yang susah hidup, mohon maaf, al-muqtal, yang sombong. Orang berkata begini, kalau orang kaya sombong, wajarlah karena memang ada yang dia sombongkan. Tapi pada hakikatnya orang kaya pun tidak ada peluang dia sombong, karena dia pun hanya sekedar dititip Allah. Itu bukan punya dia, tapi orang menggiring opini. Kalau kaya sombong, mungkin ada yang dia sombongkan, tapi yang paling Allah murka, sudahlah miskin, sombong lagi. Ayo paling parah Bapak Ibu. Ada orang begitu. Hadir dia. Oh, hadir sudah Bapak Ibu. Sebelah mana duduknya? Pasti orang ngaso mengira yang sombong itu Pak Ustadz, paling-palingkan dari cara ngomongnya meninggi, itu anak sombong. Paling-paling sombong itu Pak Ustadz kalau dipanggil dan nyahut. Sombong kan Pak Ustadz? Itu anak sombong. Kepala dari sombong itu kata Nabi ada dua. Yang pertama yang disebut orang sombong itu adalah orang sombong yang pertama itu adalah menolak kebenaran. Itulah orang sombong itu yang sebenarnya Bapak Ibu. Contohnya, ketika nanti azan berkumandang, yang memanggil itu memang muazzin, tapi itu adalah wakil Allah. Lalu kemudian Bapak Ibu, dia ingin menunjukkan kesombongannya, lalai dia tak memenuhi panggilan azan, disebabkan karena pekerjaannya, anaknya, istrinya, kesibukannya, dia besarkan selain dari Allah. Dia sudah menunjukkan kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau ada orang ngaso yang mohon maaf, azan berkumandang, dia sedang asik mencuci mobilnya, asik mencuci Hondanya, dengan alasan habis sholat nanti baru ada urusan lagi. Detik itu dia meninggal, apakah urusannya bisa lanjut atau terhenti? Jangan main-main Bapak Ibu sama Allah. Azan berkumandang di mana Bapak Ibu berada, tidak ada yang lebih utama dibandingkan dengan memenuhi panggilan azan. Datanglah sholat berjamaah. Apa sebab? Orang sombong itu menolak kebenaran, dikasih nasihat tak mau, dipanggil pun yang memanggil adalah Allah, seolah-olah dia tak dengar. Itulah orang yang paling sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ngaso seperti itu? Ada saja. Di ngaso ini apapun ditanya selalu ada. Orang sombong pun ditanya ada. Orang begini pun ditanya ada. Yang tak bisa Bapak Ibu jawab, saya tanya di mana dia duduk, tak berani Bapak Ibu jawabnya. Dia payah ini. Orang sombong menolak kebenaran. Benar pun yang disampaikan Ustaz ini dalam hati menjual, dalam hati itu marah, dalam hati itu berkata, anak itu pandai-pandai seorang kunci saja itu, dan yakin aku juga dia. Kedua rawat sekarang ditengok orang pula nanti sabar-sabarkan adalah pikirnya. Bagaimanapun Bapak Ibu, asal kau tolak kebenaran, itu membuat engkau masuk kategori sudahlah engkau fakir tapi sombong. Maknanya Bapak Ibu tengok seorang kuntinya, yang menggerakkan tangan saya ini siapa ini? Allah. Yang ngasih saya nafas ini siapa? Yang ngasih sedikit ilmu ini siapa? Yang ngasih saya anak istri siapa? Hakikatnya semua yang saya miliki, diri saya, harta saya, itu milik Allah. Berarti Joni Rangkuti ini adalah fakir. Saya sangat-sangat tidak punya apa-apa dan tak punya kemampuan.
lalu tangan yang sehat, pikiran yang sehat, harta yang ada, kemudian yang memanggil itu yang memberikan semua, lalu kemudian kita katakan nantilah, tak usahlah dulu, kira-kira wajar nggak dia marah sama kita? Ketika terasanya pas sakit stroke-nya itu besok Bapak Ibu, baru terasa pahit di awal ini. Kalau lagi sehat-sehatnya, tidak ada itu Ustaz, amannya itu aman. Sebandal-bandalnya manusia yang saya jumpai, Pak Haji Joni Dirgo ini, mohon maaf Haji, tapi ketika sakit, disitulah saya tengok bolak-balik dia berkata, Allah, Allah, Allah. Di situ rupanya saatnya kita Pak Haji dipuji Allah, baru tahu kita bahwa diri kita ini tak ada apa-apa. Betul Pak Haji ya? Karena masih sehat ya Pak, makanya kesana kemari, bisa kesana kemari, dan Allah merasa mampu, kan begitu. Rupanya sebelah saja diambilnya tangan ini tak bisa bergerak, baru Allah terasa, oh Tuhanku, rupanya miskinnya aku ini tidak ada kemampuanku. Belum lagi mau bersyukur, disedupkannya sekalian. Mohon maaf, duduk di kursi roda. Apa guna di dunia ini lagi Pak? Jadi mumpung sehat ini, jangan macam-macam. Asal sudah dipanggilnya Pak, datangi. Asal ada yang berselisih dengan tetangga dengan apa, datangi, minta maaf. Kalau sudah mati sebelah badan Bapak, besok sebelah kanan, Bapak mau minta maaf pun orang tak datang. Mumpung masih bergerak tangan ini, ulurkan tanganmu. Tapi kalau sudah stroke besok, tolonglah panggilkan uakmu dulu. Uang yang mana Pak? Yang di depan toko bangunan tulang. Untuk apa Pak? Tidak bisa kudek apa menggerakkan tanganku ini lagi. Jadi kemana Pak? Panggillah dulu. Panggil pertama, udah 30 tahun mereka tak ketemu siapa. Adik kandungnya, contohnya. Tak mau datang. Panggil lagi, tak mau datang. Sekali dipanggil datanglah, tapi menyalam tak bisa lagi pakai tangan kanan, menyalam pakai tangan kiri. Apa mau orang pakai tangan kiri? Tak mau orang Bapak Ibu. Mumpung masih sehat tangan kananmu, sering-sering dulu kau ulurkan, kau minta maaf sama orang. Kalau sudah Allah ambil nanti yang bergerak-gerak ini bisa mengapa bisa buka tutup ini, maka kemudian di situ baru kau sadar, kau panggil di hadapan Allah. Tak ada kemampuan kita di Bapak Ibu. Jangan tunjukkan kebesaran, kesombonganmu di hadapan Allah. Dan ada itu Bapak Ibu. Yakinlah Bapak Ibu. Hati-hati ya. Orang sombong itu maksudnya fakir sombong, bukan fakir di harta, bukan karena miskin di harta, tapi dia menolak kebenaran itu, padahal fasilitas yang dia nikmati adalah yang datang dari Allah. Allah memanggil sendiri, tak peduli dia tolak kebenaran itu. Inilah orang paling sombong di hadapan Allah dalam kacamata agama kita. Siapa orang sombong yang kedua kata Nabi Muhammad? Setelah dia menolak kebenaran, kemudian dia anggap remeh orang lain. Ini agak keras di pertanyaan di mana tahu salah jawab. Ustaz putih ini, Pak Haji Joni Dirgo ini, ketua masjid ini, katakanlah Bapak Ibu, kita di Ngaso ini banyak orang-orang kaya. Lalu gara-gara dia kaya, gara-gara dia ustaz, gara-gara punya jabatan, gara-gara dia mampu dari segala hal, muncullah dalam hati, naiklah pundak ini, berjalan pun membusungkan dada. Sepele dia sama orang. Orang miskinnya itu tak level kita itu, kata dia. Itu payah orangnya itu, tak usah kalau pedulikan bukan dengan orang cakapnya itu. Pertanyaan Ustaz, kalau orang kaya yang sombong, Ustaz yang sombong, pejabat sombong, kalau mati besok yang menggali kuburnya orang miskin atau orang kaya? Kok Pak kali jawabnya kan? Mumpung hidup kamera kuatkan sedikitnya. Ustaz yang sombong, orang kaya sombong, pejabat sombong, kalau sering dia mengejek orang gara-gara miskin, kalau mati besok yang gali kuburnya orang kaya atau orang miskin? Sama ya kita Bapak Ibu.
di Sumatera Utara Kutanya ini sepakatnya yang memegang, mohon maaf saudaraku, cangkul ketika menggali kubur tanpa digaji, mereka ikhlas lillahi ta'ala. Kadang hanya kau kasih dia sebungkus rokok, kemudian kopi pahit, rela dia semua badan sampai ke kepala berlumur tanah. Itu pun kalau musim hujan tidak peduli mereka, tetap dia lakukan. Bedanya mana Pak Ustaz? Karena Ustaz Rangkuti sombong mati besok, digali orang kuburnya, mulai dari ngangkat keranda. Orang miskin yang mau memundak memikul, orang kaya itu di depannya itu bergaya-gaya berjalan, betul? Betul. Kemudian orang-orang yang satu level, satu rating dengan kita itu, tidak ada bahunya yang mau terletak. Ustaz kan sekarang pakai ambulan, oke, ambulan tak bisa masuk ke masjid, harus tetap dipegang. Yang megang keranda siapa? Orang miskin lagi Bapak Ibu. Di kampung tak ada ambulan, yang memikul keranda itu siapa? Orang miskin Bapak Ibu. Bedanya asal nanti mau ditimbun tanah, dipikul keranda, diangkat keranda. Kalau yang di dalam keranda itu orang yang sombong, angkuh luar biasa, dalam hati yang memikul, mampus kau, mampus, mati juga kau, rupanya mati juga, selesai kau katanya. Jangankan orang lain, orang miskin, anak kandung awak sendiri, tidak usah ditutup-tutupi. Yang mati-matian dibelanjai, lupa awak sama diri awak gara-gara untuk dia. Ayah uang sekolah, nah, SPP ya, nah, baju koyak ya, nah, awak sudah berencana mau beli baju gara-gara untuk dia. Awak tunda keinginan awak asal bahagia anak bini, betul Pak? Mati bapak besok, kira-kira ikut nggak anak bapak memijak tanah kuburan itu supaya rapat? Enggak. Sayangnya kita sama anak luar biasa, asal sudah masuk ke liang kubur almarhum bapak tadi, anaknya juga yang menghimbau orang, bang, tolong bang bijak, nanti malam turun hujan, takut amblas pulang, dia harus padat ini. Kalau anak tidak mungkin dalam hatinya supaya mayatnya jangan keluar, tapi orang miskin yang sering kau ejek dalam hatinya supaya rapat kuburan biar nggak balik dari kau ke ngaso. Payah kan itu waktu sehat dulu. Itu saja kerjamu ngejek-ngejek aja, mati juga kau rupanya, kata kawan itu. Bayangkan Pak, di mana lagi kebaikan dalam diri awak kalau awak sombong di dunia ini, padahal yang sering awak ejek rupanya itu yang paling berjasa di akhir-akhir kehidupan awak. Orang kaya gara-gara harta, jangan kau sombong anggap sepele orang miskin. Yang kaya gara-gara ilmu kau sombong, jangan anggap sepele semua orang bodoh. Kemudian yang pejabat-pejabat jangan sombong. Besok kalau kau mati, orang-orang miskin itu juga menggotong jenazahmu besok sampai menanammu ke liang lahat. Betul Bapak Ibu? Tunjuk tangan yang pernah melakukan hal itu. Tak ada juga berani kan? Allah Akbar. Belajarlah kita Bapak Ibu dari kehidupan ini. Tidak 1, 2, 3 orang yang sudah meninggal orang ngasuh ini, baik diantarkan ke penghijauan, baik juga daerah-daerah pemakaman sini. Perhatikanlah itu. Rupanya yang banyak berjasa di saat kita tak berdaya, di saat kita fakir, di saat kita tak bisa apa-apain, lebih banyaknya yang peduli orang yang sering diejek orang miskin dibandingkan mohon maaf orang yang sejawat berkawan tertawa di kedai kopi. Yang lainnya dia hanya mengaminkan saja. Sabar ya kak, bini awak masih muda pula. Akhirnya kawan awak pula yang menyelamatkan bini awak ini setelah awak meninggal Bapak Ibu. Bukan awak diselamatkannya, bini awak diselamatkannya besok. Tidak ada gunanya sombong-sombong Bapak Ibu. Pada jadi itu tersinggung ceramah bini orang dia tidak. Tapi kalau begitu orang Batak juga nanti orang tersinggung pikir itu kan. Tidak apa-apa tersinggung, penting diperbaiki, itu yang penting. Ya Bapak Ibu? Jam berapa rupanya? 6.24 masih bisanya itu. Lama-lama pun tidak apa-apa. Orang ngasuh ini kan terpensiun semua ya kan Pak? Nanti yang kerja sini kan? Lama-lama ini aja. Penting Bapak yang ada urusan pulang aja juga, tidak apa-apa itu.
Aku harus selesaikan yang 4 ini nih. Kan di luar kedengaran ya kan Pak? Dengarnya ini. 3. Wasyaikhuz zani. Ini lagi penyakit kita ini. Yang dimarah oleh Allah itu yang ketiga, syaikh, orang tua. Siapa orang tua ini? Disebut yang sudah menikah. Zani. Sudahlah dia punya pasangan hidup, sudahlah dia menikah, tapi ada istilah lebih hijau rumput tetangga daripada rumput sendiri. Maknanya Pak Ustaz, sudah punya pasangan hidup, sudah menikah, zani, tapi tetap melakukan zina. Nama istilah 2023 namanya kalau bini itu menggatal ngambil laki orang namanya pelakor. Kalau laki-laki itu membawa bini orang apa namanya? Ibu merebut laki orang pelakor. Kalau laki bawa bini orang apa namanya? Berekor. Oh, berekor. Cerdas juga Bapak ini ya kan Pak. Berekor kata Bapak itu. Orang dengan kurang itu. Bapak Ibu, izin maaf saya ya. Wala taqrabuz zina, janganlah kau dekat-dekat di zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena zina itu adalah satu jalan seburuk-buruk jalan. Marah Allah. Begini Pak, ini anak gadis, ini anak lajang. Kemudian mereka mohon maaf tertangkap sedang pacaran. Kita interogasi, kenapa kalian bawa pokok pisang tadi? Gak apa-apain Pak. Semalam tengok kalian bawa pokok sawit tadi. Ngapain kalian? Kata mereka berdua, tidak kami Pak, tidak. Lalu, kalaulah anak gadis, anak lajang ini terlanjur mereka melakukan mohon maaf zina, satu pun di antara kita tak ada membilang itu wajar. Tapi supaya kita dapat ilmunya, kalau anak gadis, anak lajang terlanjur melakukan zina, mohon maaf, karena memang tingkat penasaran mereka itu besar, mohon maaf, karena memang belum pernah mereka rasakan Bapak Ibu. Tapi yang paling dimurka Allah, dimarahi Allah, sudahnya mohon maaf pernah dia rasakan, pasangannya yang halal ada, selalu mencari-cari yang haram, maka orang ini sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami yang mohon maaf suka selingkuh, nanti keturunanmu pun Allah takdirkan penyakit itu akan ada yang selingkuh. Bini yang suka mengganggu laki orang, tengok besok karma hidupmu, buah amalmu, anakmu pun besok akan Allah takdirkan 2 lipat, 3 lipat, bahkan lebih parah dari penyakitmu hari ini. Apa yang bisa dilakukan Ustaz? Saudaraku, keluargaku orang pengasuh, mungkin tak ada masyarakat tahu kelakuan Allah selama ini. Allah tahu dia itu Bapak. Tidak usah bermain-main dengan masalah ini. Maka kalau saja kau sudah punya pasangan sah, rawat itu dengan baik. Bagaimanapun iblis membisik menggoda, maka tidak ada kesempatan terkuat untuk memandang yang tak halal bagi kita, sehingga pada akhirnya melakukan zina. Na'udzubillah. Handphone ini sekarang mudah dia untuk menyeret atau berzina. Makanya sekarang saya pun pribadi, kalau saya keluar kota, tidak berani lagi saya bawa Pak Yusuf. Kok bisa Ustaz? Saya bawa bini saya. Tujuannya Ustaz, supaya terjaga diri saya, mohon maaf, dari hal-hal yang tidak tahu kita berapa banyak jamaah ini yang sudah mengincar-incar dia akan jadi pelakor, dan bisa saja ustaznya yang kena sasaran. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan. Kalau ceramah di bangku ini bukan enak-enak. Kalau sampai jamaah sudah di belakang main mata dia, tidak bahaya buat Bapak Ibu. Alasannya mau nanya-nanya hukum dan segala macam. Nomor handphone kita kemana-mana tinggi. Rupanya lain maksudnya Bapak Ibu. Ustaz, apa hukumnya Pak Ustaz kalau ada anak gadis dia rela untuk dipoligami? Awak jawab lurus-lurus.
Ya bagus, berarti imannya kuat. Bagaimana Pak Ustaz kalau itu aku, kata dia. Ini mungkin kacau nih. Tujuannya mana? Rupanya ada saja cara setan makin kuat iman kita, lebih kuat lagi setan menggoda kita. Jangan pandang gara-gara Ustaz takkan mungkin terjatuh ke hal yang buruk, malah lebih kuat iman. Maka kalau Ustaznya manusia, maka setannya juga buya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, digodanya kita, digodanya. Itulah Bapak Ibu, jangan lakukan ini ya. Keluarga yang ada di Ngaso ini, jangan coba-coba ini. Marah Allah sama kita. Tidak ada pasangan, rawat lagi. Aku Ustaz tak ada pasangan lagi, cari lagi. Begitu banyak manusia di dunia ini. Penting jangan lakukan ini. Yang terakhir nomor 4, wal imamul jairu, menjelang 2024, hati-hati kalian yang ikut berkompetisi. Al-imam pemimpin, al-jairu imam pemimpin yang sombong, yang suka berbohong, yang suka berdusta, yang suka kasih iming-iming. Maka orang seperti ini tidaklah bisa dia mendapatkan keberkahan, biarpun dapat jabatan itu besok, tapi dia khianat di hadapan Allah. Kalau saja ini besok terpilih orangnya, maka nanti yang merasakan juga kembali kepada kita. Dia dimarahi Allah, masyarakat juga dimarahi Allah. Penutup Bapak Ibu, bagaimana pemimpin kita hari ini, itu bagian cerminan dari kita, masyarakatnya. Kalau Bapak Ibu ngeluh, pemimpin kami pembohong ini, itu sudah mewakili dari masyarakatnya. Pemimpin kami tak ada pembangunan Ustaz, itu sudah mewakili masyarakatnya. Mental-mental yang hanya 100.000, 200.000, kemudian dia sudah mau menggadaikan suaranya, maka itu sudah cukup 5 tahun ke depan. Itulah harga dirimu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tidak usah lagi ikut-ikutan yang demikian. Golongan putih golput tak boleh, tapi mulai hari ini cerdaslah dalam menentukan pemimpin, karena itu bagian cerminan dari sifat kebanyakan masyarakat kita. Pembohong masyarakatnya, pasti pembohong pemimpin yang mereka angkat. Kalau tukang mabuk masyarakatnya, yang naik pun besok akan pemabuk. Kalau ahli masjid semua masyarakatnya, pemimpinnya besok pasti Allah masjid Allah kirimkan kepada mereka. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau seluruh penduduk negeri Ngaso ini beriman dan bertakwa, bagaimana ciri-ciri orang beriman? Mondar-mandir mereka ke masjid, makmur masjid, Al-Falah ramai, Al-Jihad ramai, Darul Iman ramai, Al-Mutakin ramai, masjid-masjid Ngaso menunjukkan orang Islam beriman. Takwa mereka mana? Sosial mereka. Tidak ada di sini yang tak tegur sapa. Semua baik-baik, bertetangga bagus, sama orang tua sopan-sopan. Barokah dibukakan Allah lah, berkah, maka enaklah kehidupan ini karena ada barokah yang turun dari langit hujan, tak dibuatnya banjir kampung ini. Barokah yang tumbuh dari bawah, bukan lalang yang tumbuh, tapi buah-buahan melimpah dibuat Allah. Barokah. Disitulah terdapat kesejahteraan hidup besok, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Cerdaslah nomor 4 ini, pilih pemimpin yang tidak sombong, yang tidak pembohong, yang tidak banyak mungkin dia beriming-iming, tapi dia mengatasnamakan, saya ingin jadi pemimpin karena saya yakin saya mampu, dan insya Allah lihat ciri-cirinya. Kalau nanti masyarakatnya sekali lagi suka berbohong, pemimpin yang dia pilih pun pasti pembohong. Masyarakatnya suka ke masjid, pasti yang dia pilih juga orang yang rajin ke masjid. Maka begitulah urutan kehidupan di Bapak Ibu. Yang penting kita di golongan yang mana. Terima kasih Bapak Ibu.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan moga-moga menambah birah keimanan kita dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan kesempatan ini. Keterbatasan ilmu kebodohan Ustaz, mohon Ustaz dimaafkan dunia akhirat. Apa itu? Ada kuis. Hadiahnya mana? Mana? Nanti kerjain Ustaz, nanti kalau dijawab pertanyaannya mana hadiahnya? Rupanya duit Ustaz lagi koyawan 5.000. Mana Bu? Betulnya hadiahnya? Ada berapa? Berapa hadiahnya Kak? Anak? Oh, usuk siap-siap kau jawab biar dapat kita satu. Ya. Ada 4 kajian kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Siapa tadi periwayat hadis yang kita baca ini? Kak. Periwayat yang ujungnya tadinya, bukan awalnya. Kalau awalnya tadi An Abi Hurairah, kalau bahasa kerennya itu pengantar hadisnya itu. Yang menceritakannya itu ujungnya yang saya maksud, rawinya Mujahid. Siapa Bu? Bapak kita yang dapat di depan ini Imam An-Nasai. Kak, tengok bapak kita yang pakai baju batik, beliau yang dapat. Ibu itu tadi salah. 4 yang disampaikan. Apa poin nomor 2? 4 kaji pagi hari ini. Nomor 2 apa? Ayo Kak. Jangan selalu meremehkan orang lain. Apa bahasa Arabnya tadi? Oh, gak dapat ya. Al-fakirul muhtal, orang yang fakir tapi sombong. Masuk tuh, yang meremehkan orang lain. Itu jadi sombong 1. Satu lagi jadi sombong. Gimana Kak? Jadi sombong tadi 2. 1 kata ibu tadi meremehkan orang, betul. 1 lagi, ayo Kak. Salah, Kak. Menolak. Abang ini ya. Abangnya mana? Bapaknya. Oh, berdampingan mereka. Divisi kawan sebelah. Bapak itu juga. Supaya nanti sportif ini tinggal berapa lagi? 4 lagi. Tunjuk tangan dulu baru jawab. Karena kalau ibu tak tunjuk tangan nanti ibu kelewat, rupanya jawaban ibu dicuri orang lain. Ya kan Bu? Apa ciri-ciri orang yang dimurkai oleh Allah, dimarahi Allah? Nomor 3. Tunjuk tangan Bu. Ayo. Nah, zina. Ngapain dia berzina? Lengkap ya ibu buahan. Kalau zina itu aja heran orang nanti. Siapa yang berzina itu? Orang yang sudah menikah melakukan zina. Begitu ya Bu. Bagus tuh. Baik. Siapa Bapak Ibu nama lengkap kameramen manajer dakwah kita ini? Ayo Pak. Salah, nama lengkap. Sedikit lagi, Muhammad. Kurang lagi. Ada yang bisa melengkapi Bapak Ibu? Tunjuk tangan Pak, itu passwordnya. Ada yang tahu? Sedikit lagi. Itu dia. Muhammad Yusuf Prasetyo M.A. Supaya ingat mereka. Hadiahnya bukan sama kau, sama mereka. Cuma nama muda yang lupa. Berapa lagi Kak? 1 lagi. 2 lagi. Kamera belum kebagian juga ini. Payah juga berarti. Yang nomor 4. Pemimpin yang baik.
Pemimpin yang apa? Al-imamul jahilun, pemimpinnya jahat. Jangan pemimpin yang baik. Yang dimarah Allah itu pemimpin jahat, berbohong dia. Betul lah itu. Abang ini kami terlambat lagi. Terakhir pertanyaannya, yang dimarah oleh Allah itu 4. Nomor 1. Ayo Kak. Sudah bagus dah itu. Al-bayyanul halal, orang yang transaksi jual beli dengan sumpah. Selesai ya. Awak tak dapat juga hadiah dari gara-gara Yesus. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.